Selamat pagi anak-anakku kelas 7A, B, dan C SMP Negeri 20 Surakarta. Bertemu kembali dengan Bu Kris pada pembelajaran jarak jauh semester kedua mata pelajaran PKN. Apa kabar anak-anakku semua? Ibu harap kalian semua baik dan sehat. Begitu juga dengan Bu Kris. Hari ini bisa mengajar kalian karena Bu Kris dalam keadaan sehat. Dan anak-anak, di semester 2 ini Ibu harap kalian lebih bisa membagi waktu dan memanfaatkan waktu, karena semester 2 ini merupakan semester yang menentukan kalian untuk bisa naik di kelas berikutnya. Oleh sebab itulah belajar dengan sungguh-sungguh, kerjakan tugas-tugas dengan baik dan dikumpulkan supaya tidak ada nilai yang di bawah KKM. Dan jika pada semester 1 kemarin ada nilai kalian yang tidak KKM, segeralah datang ke Bapak Ibu Guru mata pelajaran untuk minta remedi atau perbaikan supaya nilai kalian bisa KKM semua. Baik anak-anak, agenda kita pada pembelajaran PKN hari ini adalah membahas materi pelajaran semester 2 atau genap dan membahas kontrak belajar. Oleh sebab itu, kalian tentu saja sudah menyiapkan buku catatan, kemudian ballpoint, kemudian buku paket, buku tugas, dan kita kemudian bisa belajar. Baik, untuk semester ini kita masuk dalam keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Untuk belajar ini, kalian harus ingat bahwa kita ini lahir dan hidup di negara yang sangat beragam dan juga sebuah bangsa yang besar. Oleh sebab itulah kita patut bersyukur pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, karena kita hidup dalam bangsa yang besar dan beragam, maka bangsa Indonesia ini membutuhkan anak yang sehat, cerdas, kreatif, dan terampil. Indonesia yang maju, mandiri, dan mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kalian sebagai pelajar harus terus mengasah kreativitas dan keterampilan. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki adalah keterampilan bernegara. Keterampilan bernegara salah satunya diwujudkan dalam bentuk perilaku menghargai dan toleran terhadap keberagaman bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Dan oleh sebab itulah, pada materi pertama ini nanti kita akan belajar keberagaman dalam masyarakat Indonesia, kemudian arti penting memahami keragaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Materi kedua yaitu kita akan belajar tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui perjuangan panjang dan luar biasa oleh para pendiri negara. Komitmen yang kuat dan perjuangan para pendiri negara yang tanpa mengenal lelah
dalam mewujudkan kemerdekaan. Hal itu akhirnya mengantarkan bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka dan berdiri sejajar dengan negara-negara lain. Insinyur Soekarno sebagai pendiri negara Indonesia pernah berpesan, "Kutitipkan bangsa dan negeri ini kepadamu." Pesan itu bagi seorang pelajar mengandung arti bahwa kita dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan. Generasi muda bangsa Indonesia yang akan meneruskan, mempertahankan, mengelola, dan memajukan bangsa dan negara Indonesia. Oleh sebab itulah, pada materi kedua ini kita akan belajar tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita belajar tentang peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan belajar ini, maka diharapkan nanti kalian sebagai pelajar sepatutnya memahami daerah kalian masing-masing sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, kita akan masuk pada agenda yang kedua, yaitu kontrak pembelajaran. Kontrak pembelajaran ini meliputi proses pembelajaran. Jadi, anak-anak, selama proses pembelajaran, baik online, yang nanti online ini akan berlangsung 2 minggu, ya. Kemudian terus dilanjutkan dengan offline atau PTM, dan PTM ini sampai kapan kita juga masih tetap menunggu keputusan dari pemerintah. Kalau COVID-19 ya, virusnya sudah hilang dari Indonesia, maka kita akan terus melaksanakan PTM atau pembelajaran offline. Oleh sebab itulah, dalam menghadapi pembelajaran ini, baik online maupun offline, kalian harus menyiapkan 2 buku tulis untuk 1 buku tugas dan 1 buku catatan. Ini sebetulnya sudah dilakukan pada semester 1 dan nanti buku itu dilanjutkan untuk semester 2. Dan yang belum disampul, silahkan disampul. Ya. Sampulnya warna putih. Nah, warna putih ini sebetulnya mudah. Kalian bisa mencari dari ya, bahan-bahan bekas kalender yang sudah tidak terpakai. Nah, kalendermu kan yang tahun 21 itu kan dilepas, kemudian diganti 22. Nah, kalender yang bekas itu kemudian dipakai untuk sampul buku tugas dan buku catatan. Kemudian yang kedua, kontrak pembelajaran ini meliputi penugasan. Penugasan dalam pembelajaran PKN meliputi lembar kerja, tugas harian, kuis, kemudian ulangan, penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester, dan juga ada produk, ada portofolio, ada proyek, ya. Dan untuk tugas harian dikumpulkan lewat WA atau email atau LMS, ya. Atau bisa juga dikumpulkan langsung ke ibu, ya. Jadi silakan kalian laksanakan. Kemudian yang ketiga mengenai penilaian. Penilaian dalam pembelajaran PKN itu meliputi nilai sikap,
Nilai sikap meliputi nilai religius dan nilai sosial. Nilai religius didapat dari apa? Dari sikap berdoa, dari sikap toleransi kalian terhadap teman-temanmu yang beda agama, dari sikap kalian juga selain berdoa, kalian juga harus melakukan ya kegiatan-kegiatan yang mengandung religius atau kegiatan keagamaan di sekolahan. Contohnya yaitu sholat Jumat. Ya, kalau yang Kristiani ada ibadah bersama. Kemudian juga kalian harus menghargai bagaimana sikapmu kalau temanmu berdoa atau kalau temanmu ibadah, ya, itu akan masuk pada nilai religius. Kemudian sikap sosial, itu contohnya kedisiplinan, keaktifan kalian mengikuti pembelajaran, ya, jadi ini masuk ke kehadiran kalian, tanggung jawab kalian mengerjakan tugas, sopan, santun, kerapian, kerajinan, dan lain sebagainya. Kemudian penilaian pengetahuan, itu meliputi ulangan, tugas, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester yang nanti akan dirata-rata. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan meliputi penugasan, yaitu proyek, produk, dan portofolio. Itu tentang penilaian yang kemarin kalian sudah tahu buktinya, yaitu dengan penerimaan rapot. Ya. Kemudian tentang KKM, kriteria ketuntasan minimal. Setiap mata pelajaran itu ada nilai KKM-nya. Untuk PKN adalah 75. Jika siswa tidak memenuhi nilai KKM tersebut, siswa harus mengikuti remedial atau perbaikan. Baik itu dalam tugas, dalam ulangan, dalam proyek, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, kehadiran siswa. Kehadiran siswa mengikuti pembelajaran online ataupun offline itu minimal 85% dari hari efektif. Jadi kehadiran ini akan mempengaruhi kenaikan kelas, dalam kenaikan kelas. Nah, kalau kehadiranmu itu tidak ada 85%, misalnya 75%, itu tentu saja tidak memenuhi syarat dalam kenaikan kelas. Contohnya kalau hari efektifnya itu 100, berarti 100 hari berarti kalian harus mengikuti pembelajaran atau masuk sekolah itu 85 hari contohnya. Kalau kurang dari 85 hari berarti kalian ya tidak bisa naik kelas. Ya, anak-anak, mulai minggu ini kita akan belajar materi bab 4. Ya. Atau tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk mengawali pembelajaran ini, silahkan kalian membuka dan membaca buku paket PKN halaman 83 sampai 86. Setelah itu, ya, kalian pahami dan kemudian coba kalian amati keberagaman masyarakat sekitarmu. Jelaskan hubungan faktor penyebab keberagaman yang kalian pelajari dengan keberagaman masyarakat sekitarmu. Tulislah hasil pengamatanmu dalam tabel di buku tugas. Kemudian buatlah tugas ini ya di buku tugasmu, yaitu kalian buat tabel
faktor penyebab keberagaman masyarakat di sekitarmu itu apa saja. Kalau sama buku, ya, contohnya yaitu karena faktor geografis misalnya, ya, itu silahkan diisi. Nah, kemudian keberagamannya yang terjadi apa? Ya, kalian jadi sama enggak dengan buku? Ya, kalau sama dengan buku, kalian berarti kan tinggal menyalin. Silahkan dibaca dan nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas dan kita nanti langsung masuk dalam pembelajaran. Ibu kira sekian pembelajaran kita hari ini. Salam sehat, tetap bahagia, dan kalian akan bertemu kembali dalam pembelajaran minggu depan. Terima kasih.